Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Saya akan memberikan tema renungan kita pada hari ini, yaitu bagaimana membangun dasar yang kokoh. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana membangun dasar kehidupan rohani yang kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama, buka hati dan dengar firman-Nya. Di ayat yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang bijaksana itu adalah orang yang mau mendengar firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang disebut bijaksana karena dia mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang keras, kuat, dan kokoh. Jadi, jika hujan deras turun, datang banjir, angin topan, badai melanda rumah itu tidak akan pernah goyah, tidak akan rusak maupun hilang terbawa arus banjir. Rumah itu akan tetap tegak berdiri di atas pondasi batu yang kokoh dan kuat. Secara rohani, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga kita tidak terombang-ambing, tidak mudah dibawa arus ke sana kemari. Kita akan tetap tegap berdiri di atas dasar iman yang kuat dan kokoh. Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi, serta takut akan Tuhan. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita, supaya iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, dasar dari kehidupan yang kokoh itu yang pertama, buka hati untuk kita mau mendengarkan firman-Nya. Firman yang sudah kita dengar, mari tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kita mau action untuk melakukan firman Tuhan itu. Yang kedua, untuk kita bisa membangun dasar kehidupan rohani yang kokoh, kita mau tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Mengapa harus melakukan firman-Nya? Ini alasan kenapa kita melakukan firman-Nya. Kita lihat dari ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apabila seorang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau melakukan firman itu di dalam hidup kita, ayat 26 dikatakan, kita sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Seperti orang Farisi, meskipun mereka percaya pada Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan perintah-Nya. Mereka membuat semua peraturan,
mereka mengerti tentang firman Tuhan, tetapi mereka hanya pintar sebatas penyampaian saja, tetapi tidak ada action. Mereka tidak melakukan sama sekali. Itu yang Tuhan tidak mau. Makanya saat masalah datang, kebanyakan orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, mereka akan menjadi goyah imannya. Masalah sedikit mereka bisa undur dari Tuhan. Begitu menghadapi masalah sedikit, tidak hanya undur, kadang mereka mulai pahit dengan Tuhan. Mereka merasa Tuhan ini loh, kok tidak pernah menolong saya. Maka dari itu Tuhan mengajari kita pada saat ini, kalau dengar firman Tuhan, jangan hanya sebatas mendengar, tetapi lakukan firman itu. Mari kita berjuang untuk membangun hidup di atas dasar iman yang teguh kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang sudah berusaha dengan sebaik mungkin membangun hidup di atas dasar iman dan percaya pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan kabar baiknya hari ini adalah kita disebut berbahagia jika kita tidak membangun hidup di atas hawa nafsu. Kenapa? Karena hidup yang dibangun di atas hawa nafsu itu pasti akan membawa kita ke jurang maut. Tetapi berbahagialah kita yang sudah berusaha membangun hidup di atas dasar iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga disebut berbahagia ketika kita yang mendengar firman Tuhan tidak hanya mendengar tetapi melakukannya dengan baik dalam hidup sehari-hari. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal di surga. Mari bangun dasar iman kita pada Tuhan supaya hidup kita tidak lepas kendali, tetapi hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Bangun dasar iman yang kuat di dalam Tuhan supaya hidup kita itu penuh arti. Jadi tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang benar-benar bisa memberkati banyak orang sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saya percaya ketika kita benar-benar membangun dasar iman yang kokoh di dalam Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang gampang putus asa. Kita tidak akan menjadi orang yang gampang terombang-ambing. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajarkan kepada kami untuk kami tidak hanya sebatas menjadi pendengar yang baik ketika kami mendengarkan firman-Mu, tetapi ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami taat kepadamu, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Berbahagialah setiap kami yang saat ini bersama-sama bersaat teduh. Saya percaya Tuhan, kiranya kuasa-Mu, kiranya berkat-berkat-Mu turun melimpah atas kami. Engkau terus buat kami berhasil dalam setiap apa yang kami rencanakan. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu, masa depan kami, hidup kami, keluarga kami, iman percaya kami kepadamu, kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.